Anak-anakku sekalian, pada video pembelajaran kali ini, Bapak akan mencoba menjelaskan ya, bagaimana cara praktis untuk menyelesaikan nilai optimum fungsi dengan metode gradien garis ya, pada materi program linear. Nah, di sini ada salah satu contoh soal untuk menentukan nilai optimum suatu fungsi, yaitu nilai maksimum pada sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, di sini ada soal tentukan nilai maksimum dari fungsi fx, y sama dengan 3x ditambah 4y dari sistem pertidaksamaan x tambah y kurang dari sama dengan 3, x tambah 2y kurang dari sama dengan 4, x lebih dari sama dengan 0, dan y lebih dari sama dengan 0. Nah, ini disebut sebagai fungsi objektif yang akan dioptimumkan, dan ini disebut sebagai fungsi kendalanya. Nah, anak-anakku sekalian, bagaimana solusinya? Dengan menggunakan trik atau cara gradien. Masih ingat ketika kalian belajar tentang konsep menentukan gradien suatu garis, apabila ada persamaan garis yaitu AX ditambah BY sama dengan C, maka gradiennya itu adalah dengan cara membagi koefisien X yaitu A dibagi dengan koefisien Y yaitu B. Nah, atau gradien sama dengan negatif A per B. Ada 3 ketentuan yang perlu Bapak sampaikan, bahwa yang menjadi fokus kita adalah melihat posisi dari gradien, nilai gradien grafik fungsi yang dioptimumkan. Nah, di sini dinotasikan atau disimbolkan dengan MF. Kalau misalnya gradien fungsi yang dioptimumkan itu ada di antara kedua gradien garis tadi, maka dipastikan nilai optimum ada di titik perpotongan pada kedua garis ya. Nah, tapi kalau misalnya gradien itu paling tinggi, gradien garis yang dioptimumkan, maka nilai optimum dipastikan ada pada titik potong sumbu Y yang paling kecil. Dan kemungkinan yang ketiga, kalau gradien fungsi objektif yang akan dimaksimumkan atau dioptimumkan paling kecil di sini, maka nilai optimumnya ada di titik potong sumbu X yang paling kecil. Nah, ini sebagai ilustrasi grafik sudah jelas ya, bahwa pada perpotongan sumbu X ini kedua garis ada yang di 3,0, ini 4,0, dan diambil yang 3,0. Kemudian juga kalau pada sumbu Y ada 0,2 dan 0,3 berdasarkan dari fungsi kendala tadi. Jelas, berdasarkan daerah penyelesaian untuk grafik fungsi maksimum, maka diambillah pada sumbu X yang terkecil atau pada sumbu Y juga yang terkecil. Nah, sekarang kita coba analisis satu persatu nilai gradien dari ketiga garis tadi. Untuk yang pertama, yang garis X tambah Y, nah tanda pertidaksamaannya berubah menjadi sama dengan ya, karena kita akan menentukan nilai gradien. X tambah Y sama dengan 3, maka M satunya berdasarkan rumus yang tadi, yang ini M sama dengan min A per B, diperoleh negatif 1. Ya, karena koefisien X-nya itu adalah 1, koefisien Y-nya juga adalah 1. Kemudian untuk garis yang kedua, dengan cara yang sama, diperoleh gradiennya itu adalah negatif 1 per 2 atau negatif 0,5. Dan untuk gradien garis yang dioptimumkan, yaitu dari 3X tambah 4Y, maka diperoleh gradiennya itu negatif 3 per 4 atau negatif 0,75. Kenapa? Karena A-nya 3, kemudian B-nya 4. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan karena M1 kurang dari sama dengan MF ya, atau kurang dari M2, maka nilai maksimum ada di titik perpotongan kedua garis, berarti di sini. Ya. Nah, anakku sekalian, masih ingat tentang menentukan sistem persamaan linear dua variabel ya, dengan menggunakan cara eliminasi atau substitusi. Nah, di sini karena koefisien variabel X-nya untuk masing-masing garis sama nilainya, berarti kita bisa langsung mengeliminasi saja. Maka diperoleh dengan mengeliminasi X, kita menentukan nilai Y terlebih dahulu. Diperoleh Y-nya adalah 1. Ya.
Kemudian untuk menentukan nilai X-nya dengan cara mensubstitusi nilai Y ini ke salah satu persamaan ya. Nah, dalam hal ini dicoba dimasukkan ke persamaan X tambah Y sama dengan 3 sehingga X-nya diperoleh 2. Nah, jadi kesimpulannya setelah menentukan titik potong, kita dengan cara mensubstitusikan nilai tadi titik potong X2 dan Y sama dengan 1 ke persamaan nilai maksimum ya. Nah, maka diperoleh hasilnya 10. Dan sekarang ini untuk soal yang kedua. Tentukan nilai maksimum dari fungsi fx, y sama dengan 80x ditambah 60y dari sistem pertidaksamaan x tambah y kurang dari sama dengan 50, x tambah 2y kurang dari sama dengan 80, x lebih dari sama dengan 0, dan y lebih dari sama dengan 0. Dan juga sama ya, masih menentukan nilai maksimum. Prinsipnya sama dengan yang tadi contoh soal nomor 1, kita menggunakan analisa gradien ya, dengan rumus yang sama dan dengan ketentuan yang sama juga. Jadi titik fokus kita adalah melihat posisi dari gradien fungsi yang dioptimumkan. Apakah itu ada di antara M1 atau M2, atau gradien kedua garis, ataukah MF itu paling besar, atau MF itu paling kecil. Nah, sekarang kita coba analisa dari ketiga garis tadi. Untuk yang garis pertama, X tambah Y sama dengan 50. Maka gradiennya adalah negatif 1. Kemudian untuk X tambah 2Y sama dengan 20 sama ya, dengan menggunakan rumus min A per B, berarti negatif 1 per 2 atau negatif setengah. Kemudian untuk fungsi maksimumnya atau yang dioptimumkannya, yaitu 80x ditambah 60y diperoleh gradien garisnya negatif 80 per 60 atau diperkecil menjadi negatif 8 per 6 sekitar negatif 1,33. Nah, dari sini kita bisa melihat ternyata gradien garis fungsi yang akan dioptimumkan itu adalah paling rendah, yaitu negatif 1,33 dibandingkan dengan dua gradien garis tadi. Maka nilai maksimumnya ada di titik perpotongan pada garis sumbu X berdasarkan ini ya, argus kalian. Dan nanti ambil X yang paling kecil. Karena pada grafik fungsi maksimum seperti ini, daerah penyelesaiannya. Jelas, titik potong pada sumbu X itu ada 50 dan 80. Nah, oleh karena itu, setelah kita menentukan ya titik mana yang akan kita masukkan, maka diperoleh nilai maksimumnya adalah 4000. Nah, jadi ini cukup mudah sekali ya bagi anak sekalian untuk hanya menganalisa dari nilai gradien dari ketiga garis tadi. Dan ini cukup mudah dan kita bisa langsung mensubstitusikan nilai tersebut ke persamaan nilai fungsi yang akan dioptimumkan, baik itu dimaksimumkan atau diminimumkan. Sekian untuk pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Belajar matematika, berpikir kritis, cara kreatif. Terima kasih.